Saudara, BMKG meramalkan bahwa musim hujan di Indonesia telah berlangsung pada Oktober 2020. Sebanyak 34,8% wilayah Indonesia diprediksi akan mengawali musim hujan pada bulan Oktober 2020, yakni di sebagian Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Lantas, bagaimana kondisi cuaca di Aceh selama musim penghujan dan apa yang bisa dilakukan oleh warga mengantisipasi puncak musim hujan? Sudah tersambung bersama kami Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda, Bapak Sugeng Widatko. Assalamualaikum, selamat sore Bapak Sugeng. Selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Baik Bapak Sugeng, langsung saja bagaimana pantauan? Sore Mbak Malika. Iya, langsung saja Bapak Sugeng, bagaimana pantauan sementara kondisi cuaca di Aceh saat ini? Ya, oke. Sebelumnya saya sampaikan bahwa memang Aceh ini sudah semuanya wilayah Aceh sudah memasuki musim hujan. Utamanya di bulan Oktober kemarin memang ada beberapa wilayah yang memasuki musim hujannya pada bulan April, yaitu di Aceh Tengah dan sekitarnya. Yang lain-lain misalkan Aceh Utara sepanjang pantai timur sampai ke timur itu memasuki musim hujannya sudah pada bulan Oktober ini. Kemudian dari prediksi kami itu puncak musim hujannya itu akan jatuh pada bulan November sampai dengan Desember. Ada juga yang jatuh pada bulan Mei, itu pada daerah Bener Meriah dan Aceh Tengah. Di sana panjang musim hujannya lebih panjang. Dan itu juga perlu diwaspadai selama musim hujan itu biasanya hujannya lumayan lama, curahnya juga lumayan besar. Perlu diwaspadai sekitar kita itu ada misalkan mau ada potensi tanah longsornya atau banjirnya, itu yang perlu diwaspadai oleh masyarakat sekitar daerah tersebut. Iya, baik Pak Sugeng, puncak musim hujan ini diprediksi bulan November hingga bulan Desember. Apakah menurut Bapak sendiri curah hujan ini dianggap aman atau perlu diwaspadai, Pak? Iya, Pak Sugeng. Kalau curah hujannya sebenarnya kalau dari Halo, gimana, bisa mendengar suara saya? Iya, Ya, baik, bisa, silakan dilanjutkan Bapak Sugeng. Ya baik. Untuk curah hujannya pada kita tidak seperti di Indonesia bagian tengah dan timur. Di sana ada pengaruh dari La Nina. Kalau di bagian Sumatera ini khususnya Aceh itu ada pengaruh dari IUD atau indeks dipole mood. Nah, itu kalau untuk prediksi berapa bulan ke depan, BMKG memprediksi pada kondisi normal, yaitu kondisi musim hujannya itu akan relatif sama dengan tahun-tahun sebelumnya atau pada kisaran normalnya, sehingga penambahan curah hujan pun tidak akan begitu signifikan. Namun perlu diwaspadai, seperti kita ketahui bahwa hampir daerah-daerah Aceh itu ada yang mempunyai potensi langganan banjir, seperti di daerah Aceh Singkil, Subul Salam, itu juga perlu waspada juga meskipun curah hujannya masih normal untuk ukuran bulanannya. Baik, Bapak Sugeng, sebenarnya apa yang menjadi faktor kenapa beberapa daerah lebih besar potensi untuk mengalami banjir, Bapak Sugeng? Itu kami memprediksi banjirnya itu kami hubungkan antara potensi curah hujan yang kami prediksi kemudian dari historical daerah-daerah tersebut yang memang sudah menjadi daerah-daerah banjir, sehingga itu yang perlu diwaspadai. Iya, yang perlu diwaspadai karena Iya, silakan Pak Sugeng. Perlu diwaspadai karena itu sudah merupakan tradisi semacam kebiasaan ya. Itu untuk daerah Aceh Selatan, Aceh Singkil itu kan hampir tiap tahun ada banjir. Jadi masyarakat situ ketika puncak hujan terjadi misalkan di bulan November Desember itu perlu mewaspadai lebih waspadanya perlu ditingkatkan agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar. Iya, baik Pak Sugeng, kita kilas balik lagi ini ke tahun 2000, Aceh pernah mengalami banjir besar. Apakah ada siklus berulang yang terjadi sekitar 20 tahunan itu, Pak?
selama rentang 20 tahunan? Biasanya ada, tapi untuk Aceh tahun ini kan indeks di Bolmutnya relatif pada kondisi prediksi kami pada kondisi normal, sehingga curah hujannya tidak relatif lebih sama pada kondisi normalnya, sehingga penambahan curah hujan itu tidak begitu signifikan. Baik, Pak Sugeng, selain cuaca, bagaimana perkiraan kondisi gelombang laut? Apakah cukup aman untuk pelayaran laut? Untuk gelombang laut untuk saat ini itu relatif lebih tinggi, bisa mencapai sekitar 3,5 meter. Kemudian berapa hari ke depan di tanggal 3 atau awal Maret itu sudah mulai menurun kondisinya. Namun akan kami pantau terus untuk kondisi berikutnya. Ya, Pak Sugeng, apakah yang dapat dilakukan oleh masyarakat agar dapat memantau perubahan cuaca dengan lebih cepat? Baik, kami sebenarnya BMKG sudah mempunyai website sendiri, yaitu masyarakat bisa mengakses website kami, yaitu bmkg.go.id. Kemudian ada peringatan dininya 3 hari ke depan, itu pada signatur bmkg.go.id. Di situ ada beberapa wilayah yang ada potensi terkena dampak dari curah hujan yang tinggi tersebut. Baik, berarti masyarakat dapat mengakses bmkg.go.id begitu ya, Bapak Sugeng? Ya. Terakhir, imbauan kepada masyarakat. Kalau Baik, silakan dilanjutkan, Bapak Sugeng. Kalau untuk mengakses peringatan dininya seperti potensi berbasis dampak, BMKG alamatnya adalah signatur.bmkg.go.id. Di situ ada berapa wilayah, misalkan ada tanggal 30, tanggal 31, biasanya 3 hari ke depan. Baik. Itu ada titik-titik yang didetailkan, akan terlihat berapa kecamatan yang akan terkena dampak. Kemudian himbauan kami kepada masyarakat bahwa pada musim hujan ini perlu diwaspadai, utamanya banjir. Kemudian selain banjir, biasanya ada angin-angin kencang yang ditimbulkan sebelum turunnya hujan. Nah, itu bisa ditimbulkan ketika masyarakat melihat awan-awan yang gelap, awan CB, itu akan bisa menimbulkan angin kencang, biasanya bisa di atas 20 knot. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Hari ini Pak Sugeng Widatko, Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda, telah berbagi informasi kepada kami di TVRI Aceh. Masyarakat untuk dapat waspada angin kencang hingga kemungkinan banjir yang bisa berpotensi terjadi. Terima kasih Pak. Kita ke informasi lainnya, Saudara.